CGP Angkatan 6 dari Kota Magelang. Di sini saya akan melakukan proses pendampingan pembuatan RPP teman sejawat dengan mata pelajaran PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arukuniati, mengaku mapel PKN di SMA Negeri 5 Magelang. Ya, terima kasih Bu Sekar. Selamat pagi Bu Sekar. Selamat pagi Bu Ari. Ya, gimana kabarnya Bu Sekar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ari. Baik. Oh ya, kemarin Bu Sekar menyampaikan kepada saya terkait dengan rencana pembelajaran di kelas ya. Ya. Bu Sekar dalam membuat rencana pembelajaran masih ada kesulitan enggak Bu? Masih ada Bu Ari. Iya, gimana? Di dalam rencana pembelajaran saya sudah mencoba memasukkan materi, Iya. kemudian budaya positif, dan Bu Sekar selama ini membuat RPP-nya seperti apa ya? untuk budaya positif itu Iya. belum saya masukkan. Oh, belum dimasukkan. Kemudian untuk selama ini sudah praktek kurikulum merdeka belum Bu Sekar? Sudah. Sudah. Tapi yang dilakukan sudah apa ya? Praktek-praktek di kelas gitu yang sudah sesuai dengan kurikulum merdeka, contohnya apa? Yang berdoa, Ya. kemudian berdoa, kemudian persepsi, melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, melakukan asesmen awal Sudah dilakukan ya sudah sama Bu Sekar. dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Oke, berarti Bu Sekar ini sebetulnya sudah beberapa tahap ya sudah melakukan terkait dengan asesmen awal sudah, kemudian melibatkan secara aktif juga sudah. Nah, kira-kira Bu Sekar sudah menerapkan komitmen kelas atau keyakinan kelas belum di kelasnya? Untuk di kelas saya khusus mapel PKN belum. Jadi Bu Sekar nanti rencananya pakai apa ini untuk membuat keyakinan kelasnya? Menggunakan sticky note yang nanti Ditempel di kertas. di kertas. Oh ya. Jadi nanti setiap ganti materi itu ada keyakinan kelas. Selama ini berarti Bu Sekar baru melakukan kegiatannya dalam kurikulum merdeka yang baru apa? Baru yang persepsi, ya, pemberian motivasi, dan asesmen. Jadi untuk budaya positif, KSI itu belum. Terus untuk yang diferensiasi sudah belum ya? Untuk berdiferensiasi juga belum saya. Oh, belum semua ya. Ya, padahal kemarin sudah dapat diklat ya. Ya. Kendalanya apa ya Bu Sekar ya? Kendalanya itu dalam mengelompokkan siswa. Mengelompokkan siswa atau Iya, memang siswa Bu Sekar sendiri waktu diklat kemarin itu sudah bisa memahami belum? Kurang lebih sudah bisa. Tapi memang belum 100% saya terapkan. Oh, belum 100%. Ya, terkait dengan kemarin waktu saya diseminasi tentang budaya positif, paling tidak bisa mendapatkan apa begitu Bu Sekar? Ketika Bu Arin melakukan diseminasi, di situ saya mendapatkan pengetahuan tentang pembuatan budaya positif di kelas. Ya. Tapi saya masih ada yang bingung. Budaya positif itu dibuat di awal semester atau di awal tahun ajaran atau menyesuaikan dengan mapelnya. Oh ya, tentunya nanti untuk menciptakan budaya positif itu kalau misalnya kok wali kelas berarti itu bisa menjadi keyakinan kelas. Tapi misalnya nanti pada saat Bu Sekar di pembelajarannya, karena di sini di SMA ini kan mata pelajaran ya, tentunya keyakinan kelasnya terkait dengan pembelajaran Bu Sekar juga bisa. Kemudian apalagi kendalanya? Kemudian untuk KSE juga baru bagi saya. Oh ya, baru ya. Iya. Kalau di saya memang sudah menerapkan ya Bu Sekar ya, tapi memang belum saya sampaikan ke Bapak Ibu guru. Nah, Bu Sekar ini kalau boleh lihat RPP-nya sampai mana sekarang? Nah, rencananya nanti di pendahuluan ya bisa dibuka.
Oh, Iya. oh ya. Oh ya. Ini untuk pendahuluan ya Bu Sekar ya. Iya. Nah, pendahuluannya berarti langkah-langkahnya apa saja nih ya? Pendahuluan itu saya mengawali dengan salam dan berdoa. Bisa dinaikkan Bu Sekar? Ini ya pendahuluannya Iya. ya. Berdoa, Ini kemudian menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran oh peserta ya. didik. Kemudian setelah itu ini saya baru akan menerapkan KSE dengan menayangkan video motivasi untuk membangkitkan semangat peserta didik. Oh ya, berarti nanti untuk membangkitkan semangat, menyiapkan anak fokus ini berarti menggunakan video. Oh ya. Kemudian Setelah pemutaran video, siswa diajak kembali untuk mengingat kembali materi di semester sebelumnya. Iya. Oke, Kemudian setelah mengingat kembali materi sebelumnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan tema yang dibahas pada saat itu. Oke. Sudah sampai di situ Bu Sekar? Iya. Sebentar, turun sebentar. Ya, oke, nggak apa-apa Bu Sekar. Untuk yang tadi kan sudah terkait dengan Bu Sekar sampaikan bahwa budaya positif belum menerapkan ya. Iya. Nah, ini di pendahuluannya sepertinya saya belum mendapatkan dalam menciptakan komitmen kelas ya. Nah, Bu Sekar kira-kira mau ditaruh di mana ini? Mungkin setelah presensi. Oh ya, setelah presensi. Presensi sebelum penayangan video KSE. Oh ya, berarti sebelum menayangkan video KSE. Berarti ini ya? Iya. Oh, menanyakan kabar dulu, kemudian oke, ya berarti dimasukkan budaya positifnya di sini ya, komitmen kelas ya. Kemudian untuk lanjut Bu Sekar terkait dengan tadi bingung mengelompokkan ya. Iya, mengelompokkan siswa karena Bu Sekar memang belum mempraktekkan selama ini, meskipun mendapatkan materi ternyata kalau belum praktek belum ini ya. Masih bingung ketika belum praktek. Oh iya. Nah, kemarin Bu Sekar mendapatkan 3 materi itu ada diferensiasi apa saja ya? Konten, proses, dan media kalau tidak. Produk ya. Oh iya. Jadi ada 3 nih Bu Sekar ya. 3. Jadi ada konten, proses, produk. Nah, berarti paling tidak nanti ada perbedaan ya, perbedaan perlakuan ke murid terkait dengan minat mereka masing-masing ya gitu ya Bu Sekar. Nah, Bu Sekar selama ini sudah melakukan belum memetakan anak gitu? Belum ya. Jadi semua masih saya samakan. Berarti semua sama ya? Iya. Masih klasikal? Iya, klasikal. Perlakuannya sama, bahkan juga belum diberlakukan asesmen awal yang untuk memetakan kemampuan kognitifnya juga sampai mana? Belum juga ya. Nah, berarti ini kalau besok kita akan Bu Sekar menerapkan pembelajaran diferensiasi bisa langsung dimasukkan di sini di bagian mana ya Bu Sekar ya? Untuk asesmen awal? Iya, asesmen awal kan seperti kayak pretest gitu. Iya. Itu di mana Bu Sekar? Ini setelah saya memberikan motivasi peserta didik yang kaitannya dengan materi. Jadi besok saya akan menampilkan video tentang wilayah NKRI. Wilayah NKRI. Kemudian setelah itu nanti saya melakukan asesmen awal. Berarti bisa ditulis di sini ya Bu Sekar ya? Iya. Di mana? Di sini ya. Oke, berarti asesmen bisa langsung diketik Bu Sekar biar enggak lupa ya. Iya. Ya. Nanti soalnya rencananya mau berapa Bu Sekar? 10 aja ya. Lewat media apa ini? Aplikasi Quizzes. Oh ya. Nah, bagus ini Bu Sekar. Jadi di pendahuluan sudah ada budaya positifnya, membuat kesepakatan kelas. Kemudian di sini juga ada KSE-nya ya untuk kita memotivasi siswa gitu kan. Kemudian di sini juga ada asesmen awal. Nah, ini nanti Bu Sekar dari asesmen awal itu kan dari berapa anak nih kira-kira? Kurang lebih 35 ya. Biasanya kalau pengalaman Bu Sekar nih ya, kalau pas saat tes itu
apakah semuanya tuntas atau berapa persen gitu? Biasanya ada yang tuntas, ada yang tidak. Ada yang tuntas. Iya. Nah, nanti berarti Tapi untuk jumlahnya itu biasanya untuk materi awal lebih banyak yang tidak tuntas. oh materi awal ya, karena memang belum diajarkan ya. Iya. Nah, berarti nanti Bu Sekar paling tidak pemetaannya juga bisa dari situ kan? Bisa. Dari misalnya kategori 1, kategori 2 atau kategori 3 gitu ya. Jadi kategori 1 misalnya yang di atas rata-rata, kemudian kalau yang di kategori 2 berarti yang Kategori 2 itu yang standar, Standar. kemudian kalau yang di bawah berarti di bawah KUKM gitu itu ya. yang iya. Berarti nanti Bu Sekar rencananya dibuat 3 kelompok ya. Nah, berarti untuk memperlakukan anak menjadi 3 kelompok ini disiapkan konten yang berbeda-beda kan Bu Sekar. Nah, di kelompok 1 karena dia sudah mahir, otomatis materinya kan materi pengayaan gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kategori sedang ini berarti dia ya memang untuk mencapai tujuan itu. Tetapi kalau yang di bawah berarti materi yang sebagai prasyarat kan. Prasyaratnya aja dia nggak lulus, berarti Iya. Bu Sekar harus ngapain ini kira-kira? Menjelaskan. Menjelaskan atau mendampingi? Lebih ke menjelaskan. Oh, menjelaskan. Tidak, kenapa kok tidak mendampingi? Karena begini, untuk TKN sendiri dari pengalaman yang sudah saya lakukan, ketika guru itu mendampingi dan siswa itu mencari sendiri materi, itu masih tetap kurang begitu Bu. Jadi perlu ada penjelasan lebih lanjut dari guru. Kadang siswa sendiri pun juga ketika mencari materi itu juga pasti menanyakan kepada guru, Bu ini maksudnya bagaimana, ini maksudnya bagaimana. Jadi kadang siswa menemukan kata-kata itu yang mungkin masih asing gitu. Asing ya. Jadi belum bisa 100% memahami makna di dalam materi. Berarti mereka bertanya kemudian Bu Sekar menjelaskan, itu paling tidak anak sudah bertanya ya. Iya. Berarti Bu Sekar hanya mengarahkan saja kan? Hanya mengarahkan saja, memberikan menuntun aja ya. Artinya tidak menjelaskan secara global semuanya kan tidak ya. Tapi paling tidak Bu Sekar memberikan apa itu pemantik aja ya, seperti itu. Pemantik supaya murid-murid itu saling berkolaborasi untuk menemukan jawaban. Berarti nanti rencananya di sini ada asesmen awal gitu ya Bu Sekar ya. Kemudian nanti anaknya yang perlu pendampingan, kemudian yang itu mengerjakan NKPD, kemudian yang ketiga juga pengayaan. Oke, bagus Bu Sekar. Kemudian lanjut ke inti ya. Sesuai gaya belajarnya apa yang Bu Sekar ya? Gaya belajar Belum ya, memetakan gaya belajar gitu Bu Sekar sudah belum? Belum ya. Misalnya ada anak yang sukanya praktek, adanya yang sukanya audiovisual, ada yang kinestetik itu praktek ya, kemudian auditori itu visual, auditori, kinestetik itu Bu Sekar pernah memetakan itu belum? Untuk saat ini belum. Belum ya. Berarti nanti pada saat proses anak diminta untuk mengerjakan sesuatu itu di LKPD itu Bu Sekar lisan aja gitu ya. Iya. Silakan anak-anak yang mau mencapai praktek ini ya silakan praktek aja, pengamatan atau yang melihat video ya boleh, atau nyari berita gitu Bu Sekar. Iya. Biasanya saya samakan semuanya. Oh iya. Tapi ini karena mau praktek diferensiasi berarti nanti rencananya Melalui asesmen awal. iya. Karena kalau di diferensiasi itu kan ada konten udah berbeda. Nah, prosesnya juga paling tidak memfasilitasi anak-anak yang minatnya beda gitu. Ada yang anak suka belajar sesuatu tuh dengan cara dia melihat gambar. Iya. Ada yang dia merangkum, melihat berita gitu. Ada yang lihat video. Ada yang diceritakan gitu, mendengar aja cerita temennya. Nah tentunya ini
anak-anak ini yang harus kita petakan tapi sekarang. Iya. Tapi saya masih bingungnya seperti ini Bu Arin. Ketika akan memetakan siswa itu apakah tidak memakan waktu yang cukup lama, apalagi untuk PKN kan 1 kali pertemuan hanya 2 jam. Untuk memetakan yang jelas kita harus punya data. Nah, makanya di awal semester ini pengalaman saya ya Bu Sekar ya. Saya sudah melakukan pemetaan secara gaya belajarnya. Nah, itu saya punya data. Nah, data itu saya buat di bank data sebagai data gaya belajar. Kemudian data asesmen kognitif juga ada awal. Namun nanti di setiap kali mau masuk ke materi itu hanya cukup asesmen kognitif aja. Jadi kayak kita itu sudah mempunyai ngeplot anak yang visual siapa, yang kognitif siapa, yang ini siapa, sehingga pada momen-momen tertentu data-data itu bisa dipakai Bu Sekar tergantung skenario pembelajarannya. Misalnya Pak Bu Sekar di sini saya mau mengkelompokkan berdasarkan kognitifnya, kemampuan kognitifnya. Berarti di situ kan bisa random. Gaya belajarnya bisa macam-macam kan Bu Sekar. Nah, tetapi kalau di materi ini saya karena menciptakan sebuah produk, maka saya akan memetakan berdasarkan gaya belajarnya aja, ya enggak? Yang anak suka bikin video-video yang kelompok video. Kalau yang anak suka menulis, ya sudah kelompok bikin menulis dengan kemampuan yang berbeda-beda. Yang suka dengerin atau bikin audio, ya sudah berkelompok. Nah, ini tentunya tergantung nanti skenario memang apa yang ingin dituju juga misalkan. Gitu ya. Kalau misalnya mengelompokkan peserta didik itu melalui pengamatan, apakah bisa? Bisa, nanti langsung ditanya juga boleh. Misalnya anak-anak, karena anak diberikan kebebasan untuk bersuara juga kan. Jadi secara isi detail pun bisa. Oh ya Bu Sekar, terkait dengan tadi sudah memetakan ya, memetakan apa namanya murid terkait dengan hasil assessment itu sudah saya lakukan begini Bu Sekar. Jadi dari hasil assessment itu kemudian kita rekap nilainya, kemudian nanti kita akan mendapatkan 3 data. Jadi dari kelompok yang atas, kelompok yang sedang, sama kelompok yang bawah. Nah, kelompok yang atas misalnya kan ini 10 anak, kemudian yang sedang itu 20 anak misalnya ya, kemudian yang bawah 5 anak. Nah, ini nanti bisa dibagi. Biasanya bisa berapa? Satu kelompok. Satu kelompok. Satu kelompoknya 5. Nah, berarti kalau 5 ini berarti 10 dibagi menjadi 2, berarti ketemunya 2 kelompok. Kemudian yang ini 20 berarti 5 kelompok. 5 kelompok ini cuma satu kelompok. Berarti bisa disimpulkan gimana Bu Sekar? Jadi yang memiliki kompetensi atas itu ada 10 anak, yang sedang 20, yang bawah 5 anak, yang nanti itu akan dibagi menjadi masing-masing 2 kelompok, 5 kelompok dan 1 kelompok. Berarti nanti totalnya ada 8 kelompok. Oke, berarti 8 kelompok ini di kategori A berarti 2 kelompok mendapatkan LKPD yang kategori 1 kan Bu Sekar ya. Oke, berarti nanti Bu Sekar menyediakan LKPD ini 2 LKPD. Berarti yang ini 5 LKPD, yang satunya 1 LKPD dengan 3 jenis ya. 3 LKPD. Udah begitu aja Bu Sekar. Ya, nanti pas saat kegiatan inti mereka sudah selesai berapa menit mengerjakan LKPD, kemudian anak diminta untuk apa ini? Presentasi ya, menyajikan hasilnya gitu. Ya. Produknya, nah untuk diferensiasi produk nih Bu Sekar, biasanya Bu Sekar masih menyamakan juga nggak? Saya masih menyamakan ya. Oh ya, berarti semua masih diperlakukan sama. Aduh, berarti ini harus berubah ya besok ya? Ya, berarti besok bagaimana ini rencananya? Rencana untuk produknya saya bedakan lagi. Diferensiasi lagi. Produknya ada yang bisa berbentuk mungkin tulisan atau video atau flyer gitu ya? flyer ya.
infografi. infografis. Berarti Bu Sekar di situ di LKPD-nya itu menyajikan banyak pilihan. Silakan sesuai dengan minat kalian gitu ya. Oh ya, berarti sudah di LKPD-nya itu sudah ada pilihan-pilihan yang nanti murid memilih. Bu Sekar ini terkait dengan materinya, Anda tadi dimasukkan dari CP, kemudian jadi apa TP, kemudian ATP ya. Untuk materi yang besok berarti mengambil CP yang menganalisis hak dan kewajiban warga negara, kemudian mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Berarti itu untuk khusus besok pagi cuma yang menganalisis ya? Yang masih menganalisis. Oke. Jadi nanti menganalisis hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini terkait dengan kegiatan menganalisis, berarti anak dilatih berpikir kritis ya? Iya. Bu Sekar sudah menyiapkan apa ini untuk materinya? Materi ini untuk menganalisis hak kewajiban berita apa gitu? Sudah menyiapkan berita yang berkaitan dengan sengketa batas wilayah. Nanti di LKPD yang berbeda-beda itu batas wilayah negara beda-beda juga ya? Iya, Indonesia dengan beberapa negara yang pernah mengalami sengketa. Berarti besok untuk materi kegiatannya menganalisis hak dan kewajiban yang besar ya. Terus untuk capaian keterampilannya apa ya? Capaian keterampilannya peserta didik dapat ini masuknya secara kreatif, kritis, dan inovatif memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, keren. Terus ada gotong royongnya Ibu sekalian. Berarti nanti didiskusi untuk dalam menganalisis itu, berarti ini apa ya? Profil pelajar Pancasila ini sudah masuk ya? Sudah. Gotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis. Berarti sudah ada gambaran ya Bu Sekar ya? Sudah ada gambaran. Oke, berarti untuk besok tujuannya menganalisis hak dan kewajiban warga negara. Nah, untuk syarat prasyarat materi menganalisis ini kan berarti anak harus mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban kita. Siswa sudah memahami tentang warga negara dan penduduk, karena di Indonesia itu kan ada yang statusnya sebagai warga negara dan penduduk, dan itu hak dan kewajibannya berbeda. Ada sedikit perbedaan. Gitu ya. Jadi siswa harus mengetahui dulu kedudukannya di Indonesia itu sebagai warga negara atau hanya penduduk. Beda ya? Beda. Penduduk kan? Iya. Kalau warga negara itu asli. Itu sudah disahkan oleh peraturan perundang-undangan negara sebagai warga negara Indonesia. Tapi kalau penduduk itu mencakup warga negara dan orang dari bangsa asing yang berdomisili di wilayah Indonesia. Berarti terkait dengan itu hak ya. Kalau kewajiban berarti apa yang disebut? Kewajiban itu berarti sesuai dengan kedudukannya. Kalau warga negara itu salah satunya bela negara, menjaga tadi ya, menjaga salah satunya menjaga wilayah batas-batas. Kalau misalnya ada garis-garis yang melenceng sedikit berarti harus melaksanakan karena kewajibannya itu. Jadi beberapa pernah ditemukan beberapa kasus nih terjadi pelanggaran wilayah di Indonesia oleh negara lain, itu salah satunya karena ditemukan kapal-kapal asing yang masuk, dan itu
tidak hanya petugas yang berwenang saja, tapi kadang ada nelayan yang melihat ada kejanggalan kapal negara asing yang masuk, terus disampaikan ke petugas yang berwenang. Nah ini menarik ya Bu Sekar ya. Besok berarti Bu Sekar menggunakan berbagai media, bisa koran gitu kan? Bisa di video juga. Berarti nanti rencana pakai video tentang kasus sengketa. Berarti yang di LKPP-nya pakai video juga? Di LKPD mungkin artikel yang cetak. Oh artikel, yang untuk pemantiknya aja yang video gitu ya? Oh. Berarti sudah ada gambaran di situ? Sudah ada gambaran ya? Sedikit untuk melakukan proses pembelajaran, memfasilitasi anak dalam rangka menganalisis hak dan kewajibannya dia. Berarti ini sebenarnya materinya sederhana sekali ya, karena nanti bisa diimplementasikan ke kehidupannya karena bisa. Wilayah darat, laut, dan udara serta batas-batasnya itu maksudnya awal atau Itu kompetensi syarat juga. Iya. Nanti kalau misalnya dia paling tidak berada di wilayah Indonesia itu posisinya tahu di batas-batasannya. ya, maksudnya batas utara Indonesia itu apa? Ya, otomatis dia sudah tahu kedudukannya dulu. Nah, setelah dia mengetahui kedudukan sebagai syarat warga negara Indonesia, maka dia punya hak. Lanjutannya adalah hak dan kewajiban. Otomatis itu jadi dasar atau jadi harus sudah tahu batas wilayah Indonesia itu juga mana aja. Itu kan nanti kalau double materi kan. Jadi ya mempelajari batas-batas, ya mempelajari hak kewajiban. Tapi paling tidak sudah tahu hak batasannya dulu, baru Nanti haknya gitu. Karena kita akan fokus menganalisis hak dan kewajiban. Kalau ini mungkin masuknya ke fungsi dan kedudukan ya, kedudukan. ini fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional. menganalisis hak dan kewajiban. Apalagi bisa kan Untuk ya. iterasi kalau dari pengalaman yang sudah ini masuk video. Masuk. Memang untuk iterasi siswa itu kurang. Kurang. Jadi ketika saya memberi soal begitu, jawabannya itu carinya yang instan, Nggak mau menganalisis. jadi yang di situ ada misalnya soal serupa, jawabannya sepertinya masuk, nah diambil dari situ. Ya, ada siswa yang mencari-cari dari berbagai sumber, terus nanti dikaitkan satu dengan lainnya. Tapi ada yang hanya mencari satu dan itu yang sifatnya itu sudah merujuk pada jawaban. Contohnya menggunakan brainly dan lain-lain. Nah, kita gimana caranya supaya anak nggak copy paste ya? Jadi ada pertanyaan apa Bu Sekar kira-kira? Pertanyaannya berupa pertanyaan apa? Untuk siswa itu biasanya Analisis ya, pemantik kayak gitu ya. Jadi mereka menggiring ke situ ya. Oke Bu Sekar, jadi sudah lengkap ya. Sudah ada budaya positif, KSE, diferensiasi. Semoga besok kegiatannya lancar ya. Ya, besok sebelum pembelajaran nanti kita observasi dulu ya Bu Sekar ya. Terima kasih Bu Sekar. Semoga lancar untuk mengerjakan RPP lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Sekar. Selamat pagi Bu Ari. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Sekar sehat ya? Sehat. Ya. Bu Ari sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Sekar, hari ini kita nanti akan ada supervisi akademik ya. Nah, terkait hal itu nanti kan saya akan masuk ke kelasnya Bu Sekar. Iya. Untuk ikut dalam pembelajaran PKN. Nah, Bu Sekar sudah siap ini hari ini? Insya Allah siap. Ya. Nah, kemarin untuk RPP-nya sudah di print ya? Sudah. Ya, sudah. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran hari ini apa ya Bu Sekar ya? Tujuan pembelajaran
Yang akan saya sampaikan Iya. hari ini, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban warga negara. Oh ya, berarti capaiannya adalah menganalisis Iya. tentang hak dan kewajiban sebagai Warga warga negara. Selain itu apa lagi ya Bu Sekaria? Selain itu, peserta didik juga bisa menganalisis suatu kasus dan mengaitkan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oh ya, itu terkait dengan kemampuan akademiknya ya. Nah, untuk pencapaian karakternya kira-kira apa yang akan dicapai? Ada 3. Ya, Yang pertama adalah bernalar kritis. Jadi kritis. siswa bisa menganalisis suatu kasus dan mengaitkan dengan materi yang sesuai. Kemudian bergotong royong, di mana harapan saya peserta didik dapat bekerja sama di dalam kelompok yang berbeda-beda dan kreatif. Oh iya, berarti ada 3 ya Bu Sekaria nanti yang dikembangkan. Selain tadi adalah untuk kemampuan menganalisis ya terhadap kasus-kasus gitu ya. Nah Bu Sekar, untuk RPP-nya bisa saya lihat? Oh ya, di sini untuk RPP-nya untuk pengembangan selain tadi ya. Oh ternyata di sini sudah ada untuk keyakinan kelas juga menemukan budaya positif. Nanti pakai apa jadinya? Nanti menggunakan sticky note. Oh pakai sticky Jadi note. Jadi siswa sticky note. menuliskan kesepakatan kelas budaya positif di dalam sticky note. Nanti ditempel di papan tulis. Oh ya, berarti sudah siap ya. Untuk medianya sudah disediakan ya sticky note-nya. Oh ya. Kemudian untuk pengembangan yang lain apalagi selain tadi untuk membentuk karakter dengan budaya positif di RPP, coba saya lihat juga di bagian ini ya Bu Sekar ya. Iya. Di pendahuluan apa ini ya, ternyata untuk pakai apa untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional ya. Nanti saya akan menampilkan video motivasi untuk memotivasi siswa agar semangat dalam belajar. Oh gitu ya, harapannya biar semangat dulu ya terbangkitkan di awal pembelajaran gitu ya. Nah untuk asesmennya apa ya Bu Sekar yang sudah disiapkan? Asesmen yang pertama asesmen awal itu untuk menggolongkan peserta didik menggunakan kuisis berjumlah 15 soal. Oh iya, berarti sudah nanti untuk mengelompokkan peserta didik gitu ya untuk secara kognitifnya. Untuk gaya belajarnya kemarin sudah jadi diambil datanya ya Bu Sekar ya? Sudah. Oh iya. Kemudian untuk yang berdiferensiasi nih Bu Sekar ya, coba saya lihat lagi di RPP-nya. Oh iya, di sini diferensiasinya ada 3 ya Bu Sekar ya. Apa saja ya ini ya ternyata yang nanti akan dilakukan di kelas? Diferensiasi konten, proses dan produk. Oh ya, untuk kontennya sudah disiapkan apa ya? Sudah. Untuk kontennya artikel dari Google Ya. kemudian video dari YouTube, atau siswa juga bisa mencari dari media cetak seperti koran ataupun majalah. Oh iya, berarti untuk ini nanti tentunya kasusnya sama atau beda ya kalau untuk diferensiasi konten ini? Kasusnya berbeda-beda. Ya, berarti nanti dari hasil itu ya Bu Sekar ya? Iya. Dari hasil pemetaan itu ya? Oh ya Bu Sekar, yang untuk diferensiasi proses tadi sudah ya? Yang sekarang yang produk. Nanti rencananya mau bagaimana? Untuk diferensiasi produk, peserta didik bisa menuliskan hasil analisis, menuangkan hasil analisis melalui PowerPoint atau video atau infografis ataupun flyer. Ya, jadi dengan berbagai media. Nanti media yang digunakan berarti apa saja yang untuk ditayangkan di kelas? PowerPoint, kemudian YouTube, itu aja. Iya. Kira-kira sudah siap ya di kelasnya? Sudah siap. Ya udah, kalau begitu Bu Sekar, karena ini sudah
mendekati pukul 10.15 maka kita persiapan ke sana. Itu ya Bu Sita? Iya, hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa ketua kelasnya. Doa dulu siap. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa selesai. Terima kasih Mas Yoga. Apa kabar hari ini, sehat? Sudah beberapa hari tidak ketemu. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di bab yang baru, bab keempat, yaitu tentang NKRI. Ada yang tahu apa itu NKRI? Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah materi terakhir di kelas 10. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, saya akan membuat kesepakatan kelas. Kenapa kok harus ada kesepakatan kelas? Karena supaya tidak ada yang membuat. Artinya apa? Ketika pelajaran ada yang buka HP, entah itu buka story WA, story IG, nge-game dan sebagainya. Oleh karena itu mari kita sepakati budaya positif pada pelajaran hari ini. Apa kesepakatan yang akan kita buat dalam melaksanakan pelajaran? 1. Tidak mainan HP. Tidak mainan HP, sepakat? Enggak. Tulis Mas Satrio. Tulis di papan tulis kesepakatan kelas yang pertama, tidak memainkan HP. Jika tidak, saya rekomendasikan untuk membuka HP. Yang kedua, memperhatikan. Jadi, berkontribusi. Yang ketiga, tidak boleh makan, bolehnya minum, tapi izin dengan guru. Dan yang keempat, ikut berkontribusi dalam kegiatan kelompok. Siap? 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 Kita mulai, J. Apa tujuan pembelajaran pada pagi siang hari ini? Tujuannya adalah agar peserta didik itu bisa menganalisis hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Itu penting karena apa? Ketika kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, diharapkan kita bisa melaksanakan dengan bertanggung jawab. Mas Farizal, sepakatannya apakah Mas Farizal? Tidak main HP. HP-nya ditaruh dulu di meja. Kegagalan itu jangan minta pada musuh, jangan minta mengharapkan musuh terpaksa perhatian usaha tumbuhkan dirimu dan kau akan terus menjadi rajin semua ini masanya kau menjadi rajin di dalam hidupmu. Inilah masanya kau mulai mengatur hidupmu. Kau juga punya enak.
Motivasi. Motivasi. Matlamat. Matlamat itu apa tuh matlamat? Nggak tahu. Sasaran. Jadi orang yang sukses itu punya tahu apa kemampuan yang dimiliki dan apa sasarannya. Kalian sebagai generasi muda harus punya cita-cita. Jangan mau kalah. Dengan apa? Dengan rasa malas, males, ngantuk dan sebagainya. Kejutkan singa di dalam diri. Ya Mas Fajar, jangan Mas Fajar. Wong motivasinya saja kejutkan singa dalam diri. Singanya tidur. Itu video motivasi yang saya berikan sebelum kita mulai belajar. Pelajaran kita hari ini tentang apa tadi? NKRI. Kapan kok berdiri NKRI? Berapa Mas? Berdiri NKRI 17 Agustus 45 atau ketika proklamasi kemerdekaan. Nah, proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak lepas dari proses perumusan dasar negara, konstitusi yang dilakukan oleh BPUPK dan PPKI. Masih ingat materi sebelumnya tentang BPUPK dan PPKI? Lupa. Ada yang masih ingat? Tidak ada. Masa? Mari kita ingat-ingat kembali. BPUPK itu kepanjangan dari apa ke BPUPK? Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kenapa saat itu dibentuk BPUPK? Karena kenapa kok saat itu Jepang kok membentuk BPUPK? Karena betul Mas Brian tepuk tangan untuk karena Jepang ini menjanjikan kemerdekaan. Kenapa Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk memikat rakyat Indonesia? Nah, BPUPK itu bersikap berapa kali? Kembali. Mas Nurhadi, tepuk tangan untuk Mas Nurhadi. Tapi Mas Nurhadi, ada peristiwa apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Betul Mas Mirza, apa Mas Mirza? Di bom. Tepatnya di mana? Di Hiroshima dan Nagasaki tanggal berapa? Winter, tepuk tangan untuk tanggal 6 dan 9 Agustus 45 Hiroshima dan Nagasaki dibom. Yang mana Hiroshima dan Nagasaki itu adalah kota yang terpenting bagi Jepang. Ketika dibom, maka kekuatan Jepang melemah. Akhirnya dijadikan kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, terjadilah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45. Itu masih ingat? Masih ya? Untuk mengingatkan kembali, saya akan memutarkan video yang kedua berkaitan dengan negara.
dari video tersebut tadi membahas tentang apa? Membahas tentang negara. Jadi dalam membentuk suatu negara itu harus ada unsur-unsur atau faktor-faktor yang membentuknya. Tidak terjadi dengan begitu saja. Semua ada sejarahnya. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan di hari yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke kelompok, silahkan kalian sediakan atau keluarkan HP masing-masing. Pastikan tersambung dengan internet. Di sini nggak ada sinyal. Ada yang mungkin sinyalnya lancar, bisa tethering sebentar. Farel, Farizal, Frezia, Gregorius, Labita. Kenapa Mbak Labita tidak masuk? Ada suratnya. Widya Sari, Lulu, Maulidya, Mirza, Fajar, Rohadi, Afif, Bala, Haidar, Najma, Naswa, Nafisa, Nafisa, Nufa Indrayanti, Nufida, Rafika, Raihan, Nol PKN. Silakan dikerjakan. Tahu ya hasilnya deh, di HP masih ada deh yang hasilnya 93 ada juga sendiri 87 kurang dari 73. Silakan berkelompok sesuai dengan total perolehannya. Kalian dapat berarti Mas Mirza sendiri
Yang nilainya 80, 86, 87 sampai 80. Gimana? Angkat tangan. Yang berapa anak? Yang 80-an? Yang 80 kan Doni? 1, 2, 3, 4 siswa. Yang 70-an ke bawah? Ada berapa totalnya? Ada berapa totalnya yang 70 ke bawah? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termasuk 73. Termasuk 73. Iya. Berarti ada 28 anak. 28 siswa, silakan berkelompok menjadi 6 orang satu kelompok. Sini. Duduknya di depan. Yang 80 silakan dijelaskan. Ini yang kelompok A, yang 80 kelompok B. Nah, ini silakan 3 sudah 4 anak. Kalau sudah berkelompok, saya akan membagikan LKPD. Dan harus kalian kerjakan. Karena Mas Mirza sendiri berarti individual. Untuk yang sudah mendapat LKPD, silakan langsung di eksekusi dengan anggota kelompoknya. Bagi yang belum ada silakan kalian pilih media yang akan digunakan.
Boleh berupa tertulis atau warnain atau tanpa. Bu, nggak dipresentasi Video kan? juga boleh. Nggak dipresentasi kan? Nggak dipresentasi. Presentasi. Kita bantu dong. HP-mu kayaknya jenenge kan iso tak ketiknya saya nanti ya. Boleh ini anak. Boleh isi tak tulis aku. Aku sih ayo. Saya kadang iya mulai keluar. Di draft. Ada yang sudah selesai?
Mari kita saksikan presentasi dari kelompoknya Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan pesan kelompok kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Bagus Sari Surya, 11. Saya Raihan Aditya Putra, absen 29. Saya yang absen 55. Saya Sadra Wijaksono, absen 30. Materi kali ini tentang NKRI. Yang pertama, apa itu pengertian negara? Negara adalah suatu badan atau organisasi yang dihasilkan dari penjajahan masyarakat. Apa tujuan pembentukan negara? Tujuan pembentukan negara menurut para ahli atau untuk memajukan kesusilaan. Ada pertanyaan dari kelompoknya Mas Galang. Unsur pembentuk negara itu salah satunya adalah rakyat. Nah, rakyat itu siapa? Ada unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama ketika daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk membela negaranya dengan tepat. Kelas. Jelas Mas Desa? Ada pertanyaan lagi? Tidak? Jika tidak ada pertanyaan, saya akan presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Novel Akbar akan mempresentasikan apa yang telah saya baca dari artikel KPD nomor saya. Oke, sebelumnya ini adalah hak dan kewajiban dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Artikel yang saya baca yaitu bebas menyampaikan pendapat dengan bertanggung jawab. Artikel ini berasal dari
Kemenkumham atau dengan kepanjangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari artikel yang saya baca, saya memperoleh beberapa validitas, beberapa alasannya, yaitu satu, artikel pertama merupakan artikel yang valid. Nah, itu dikarenakan artikel itu berasal dari website Kemenkumham atau kepanjangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dua, artikel tersebut memiliki alasan yang jelas, yaitu pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hak dan kewajiban adalah satu, hak merupakan suatu hal yang diterima oleh warga negara dari sistem pemerintahan dan kenegaraannya. Dua, kewajiban merupakan suatu hal yang dilakukan warga negara atas dasar dari ketentuan perundang-undangan. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur pada pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara antara lain yaitu satu, mendapat perlindungan dalam hukum, dua, mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak, tiga, dibela oleh negara, empat, pemenuhan segala hak asasi dan pemenuhan kualitas hidup. Kewajiban dari warga negara antara lain satu, mengikuti segala bentuk bela negara, dua, memahami dan melaksanakan hukum, tiga, menjaga nama baik bangsa negara. Pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban warga negara tentu sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1, hak mendapat perlindungan hukum, kewajiban menjunjung tinggi dan menaati hukum. Pasal 27 ayat 2, haknya mendapat kehidupan yang layak. Pada pasal 27 ayat 3, haknya dibela oleh negara, kewajibannya yaitu ikut serta dalam bela negara. Catatan dalam pasal 28 ayat 4 diatur juga hak warga negara yang tinggi, perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Sekian dari kelompok saya. Bila ada bila ingin ditanyakan, Ada yang ingin bertanya? Cukup? Tentang hak dan kewajiban warga negara? Cukup? Tepuk tangan untuk Mirza. kami di sini akan menyampaikan sesuatu yang kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Karolini Yusra, Saya sudah bekerja. Saya kantor ini absen 31 dan karena asalnya absen 33. Perbedaan warga negara dan penduduk. Warga negara dalam arti sempit, warga negara saya artinya sebagai kumpulan orang-orang yang telah sudah lama bersama karena tujuan hidup yang sama, sehingga terbentuklah negara. Jadi negara karena adanya warga negara. Penduduk adalah orang yang satu negara tapi tidak kemudian tinggal atau tetap, misalnya ketika pergi ke negara atau Yang B, orang yang berhak mendapat status sebagai warga negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Satu, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Dua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki keluarga negaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak dibolehkan keluarga negaraan kepada anak-anak. Yang ketiga, anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. C. Asas penentuan status warga negaraan. Asas kewarganegaraan itu menjadi dua. Yang pertama asas kewarganegaraan berdasarkan kelahirannya masih dibagi lagi
Jadi apabila seseorang memiliki bawah Kakaknya dulu. Statusnya sebagai WNI statusnya sebagai WNI jangan punya yang dilakukan negara terus yang satunya melalui was dianggap dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang telah memiliki warga negara Harus menyatakan bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Jadi sebagai bisa membentuk negara, warga negara itu memiliki peranan yang penting. Yang mana warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Demikian pelajaran yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada hal yang ingin saya luruskan tadi tentang alat kelengkapan negara. Untuk DPR, MPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden itu adalah lembaga negara.